Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi Semikolon ingin mempresentasikan laporan proyek akhir kami menggunakan topik yang kami pilih adalah harga penjualan komoditas pangan. Untuk pertama, proses ETL yang kami lakukan adalah ekstraksi dari source data, akan dijelaskan oleh Fadel. Baik, saya akan menjelaskan prosesi dari data staging, yaitu dimulai dari proses yang pertama. Kita di sini memiliki 4 prosesor. Yang pertama itu ada get file. Kita menggunakan data berformat JSON di sini. Lalu kita akan mengambil data tersebut dari suatu directory dengan prosesor get file. Nah, untuk proses berikutnya ada menggunakan prosesor convert JSON to SQL. Untuk convert JSON to SQL ini, dari format JSON yang tadi kita ambil dari suatu directory akan di-convert menjadi SQL. Dan berikutnya ada put SQL dan put file. Untuk put SQL itu format yang berformat JSON diubah ke SQL itu akan diletakkan atau ditaruh di database. Dan selanjutnya di put file itu prosesor put file digunakan untuk menaruh atau meletakkan data asli ke suatu directory tertentu. Berikut adalah data yang kita peroleh itu yang data dari JSON yang telah dikonvert ke SQL dan sudah ditaruh di database. Nah, di sini kita memiliki data sebagai berikut. Totalnya ada 32 kolom, yaitu bisa dilihat sebagai berikut, tanggal, beras, dan sebagainya. Dan juga kita memiliki 743 baris. Sekian untuk prosesi data staging, dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cesario. Ya. Untuk data transformasi sendiri, terdapat 4 entitas, yaitu komoditas, pasar, penjualan, dan provinsi. Nah, untuk transformasi sendiri, kami tidak menggunakan NiFi dikarenakan sumbernya kurang. Jadi kami membuat JavaScript sendiri. Nah, di sini untuk entitas pasar, kami membuat transformasi JSON. Nah, terdiri dari 4 Di sini ada 2 kolom, yaitu provinsi ID dan jenis pasar. Nah, itu untuk transformasi JSON di entitas pasar. Kemudian di transformasi di entitas penjualan, kami membuat sendiri dan mengget filenya dari all data atau data staging. Oke. Untuk transformasi JSON di entitas penjualan, kami membuat JavaScript-nya dan kami mengget data dari data staging. Nah, di sini terdapat, ya bisa ke bawah langsung. Maaf, ke atas dulu. Di atas, ya. Di sini ada format tanggal sesuai yang dibutuhkan. Dan ya, udah ada format beras, format daging ayam, dan seterusnya di bawah. Ya, lanjut ke bawah. Nah, untuk di entitas penjualan tersebut, kami membuat 4 atribut, yaitu komoditas ID, pasar ID, tanggal, dan harga. Ya. Selanjutnya, setelah JavaScript-nya sudah dibuat, kita buka di browser kita dan akan memunculkan seperti ini JSON-nya. Kemudian kita copy semua, nah kita save. Nah, setelah itu proses masuk ke database. Nah, untuk proses masuk ke database-nya sama seperti yang sebelumnya, data staging, yaitu ada prosesor-prosesornya juga seperti sama. Hanya saja ini masuknya berdasarkan entitas-entitas yang diperlukan, yang 4 tadi. Ya, sekian dari data transformasi. Untuk di data transformasi di entitas komoditas terdapat 31 row, yaitu
ada dua atribut, yaitu komoditas ID dan nama komoditas, sesuai dengan yang dibutuhkan. Terdapat 31 row. Nah, terus kemudian di entitas pasar, ya, terdapat 140 row sesuai dengan atributnya, yaitu pasar ID, provinsi ID, dan jenis pasar. Untuk di entitas provinsi juga terdapat 35 row sesuai dengan atributnya, seperti provinsi ID 10, nama provinsinya, semua provinsi, 11 Aceh. Ya. Untuk entitas penjualan, terdapat 22.907 dengan atributnya penjualan ID, komoditas ID, pasar ID, dan tanggal. Nah, masing-masing dari ID, nah, seperti contoh nih, untuk penjualan ID nomor 1, komoditas ID-nya 302, yaitu beras, kemudian pasar ID-nya yaitu semua pasar, dan tanggal 3 bulan 1 2017 itu harganya 11.200. Jadi bisa kita ketahui beras di pasar ID 1 di semua pasar pada tanggal 3 bulan 1 2017 harganya 11.200. Selanjutnya ada Saudara Inan. Oke, saya akan menjelaskan tentang data warehouse yang kita pakai. Di sini ada 12 dimensi, yaitu dimensi bulan, dimensi kabupaten, dimensi komoditas, kuartal, dan lain-lain. Yaitu yang terakhir ada fact penjualan pangan. Di sini model data warehouse dibuat menggunakan Snowflake skema, yang skemanya bisa dilihat di laporan akhir kami. Lalu kami melakukan transformasi sesuai kebutuhan entitas atau tabel menggunakan JavaScript juga. Di sini di file transform dwh.json, yang ada contoh transformasi dimensi lokasi, ada kolom provinsi ID, kolom kabupaten, dan kolom pasar ID. Lalu mentransformasikan dimensi waktu, itu kita melakukan format tahun, bulan, tanggal, dan kuartal, lalu disimpan menggunakan format JSON juga. Jadi kita sekarang punya 2 JSON untuk waktu dan lokasi. Yang terakhir untuk transformasi untuk fact table-nya, kita punya waktu ID dari dimensi waktu, lalu ada format beras, ini harga beras, dan format harga komoditas lainnya. Di JSON type ini ada waktu ID, lokasi ID, komoditas ID, dan harga. Lalu JSON ini ditampilkan menggunakan HTML seperti JSON untuk database production atau transformasi tadi. Bisa kita lihat di sini tabel-tabelnya. Lalu tabel-tabel tersebut akan diisi menggunakan proses yang sama, menggunakan Apache NiFi. Di sini yang dimasukkan itu ada dimensi lokasi, dimensi libur nasional, dimensi waktu, dan yang terakhir adalah fact table-nya. Beberapa tabel yang ada di data warehouse ini tidak perlu menggunakan NiFi karena jumlah row-nya tidak terlalu banyak, seperti bulan, ini ada 12, row kabupaten 1, komoditas 31, kuartal 4, libur nasional 15, libur nasional kita tetap menggunakan JSON, dan lain-lainnya yang serasa tidak perlu menggunakan prosesor NiFi. Setelah dimasukkan, bisa lihat di sini adalah kumpulan proses untuk memasukkan data ke table fact penjualan. Bisa kita lihat. Nah, ini dia fact table-nya dari data warehouse kami. Ada 22.845 data. Bisa dilihat di sini ada fact ID, lalu foreign key dari waktu. Ini kalau dilihat, kita akan mengarahkan ke dimensi waktu yang
contohnya punya tanggal 3 bulan 1 tahun 2017, ID kuartal 600. Lalu ini semua dimensi dibuat relationship dan kebutuhannya sesuai dengan model yang ada di laporan akhir. Bisa dilihat dimensi waktu mempunyai 5 forensi, dimensi lokasi mempunyai 3 forensi dan 1 primary key. Yang terakhir adalah fact table, ada 3 forensi dan 1 primary key. Kami berhasil mengimplementasikan dan memasukkan data dari source data melalui database staging, database production, hingga ke data warehouse yang mempunyai 12 dimensi dan 1 fact table. Dan ini terakhir bisa dilihat lagi fact table kami yang sudah diisi dengan total 22.805 data. Ya, cukup sekian presentasi proyek akhir kelompok semikolon. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.